Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa untuk mata kuliah Technopreneurship. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus Technopreneurship gitu ya. Mulai dari tujuan dan sampai dengan nanti pemasarannya bagaimana dan lain-lain. Nah, di sini Technopreneurship ini salah satu mata kuliah di teknik mesin, di mana teknologi preneurship gitu ya. Maksudnya wirausaha yang berbasis dengan teknologi seperti itu. Contoh kali ini saya menggunakan produk keripik singkong uh, dengan nama produknya adalah Gendis Chips seperti itu. Seperti kita ketahui di dalam agama Islam ada dalil jual beli, yaitu yang mengatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba pada surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi Allah sangat suka dengan orang yang melakukan jual beli namun tidak suka dengan riba di dalam jual beli tersebut atau mengambil keuntungan yang sangat besar seperti itu. Nah, kita di Indonesia, di dunia gitu ya, ada namanya SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, ini di tahun 2030 diharapkan beberapa hal yang termasuk di SDGs ini yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Technopreneurship ini mendukung beberapa SDGs, topik tema SDGs ada 3. Yang pertama ada quality education, ada decent work and economic growth, dan ada industry innovation and infrastructure. Quality education di mana di pendidikan yang berkualitas seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman mahasiswa nanti mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan nyata. Lalu ada decent work and economic growth, ini adalah nanti bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Dengan kewirausahaan ini tentunya bisa meningkatkan ekonomi teman-teman mahasiswa jika lulus, bahkan sebelum lulus pun sudah memiliki usaha yang berbasis teknologi di mana bisa meningkatkan ekonomi pribadi ataupun lingkungan sekitar. Dan juga ada industry innovation and infrastructure. Nah, jadi di sini untuk industri, perusahaan, inovasi dan juga infrastruktur yang ada itu bisa juga meningkat. Nah, seperti itu didukung dengan salah satu mata kuliah yaitu Technopreneurship ini. Selanjutnya di Indonesia sendiri ada yang namanya Astacita. Astacita ini adalah 8 program yang dicanangkan pemerintah saat ini sebagai wujud perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur. Tidak akan mudah jika kita tidak memiliki cita-cita yang kuat seperti itu. Jadi mari bersama-sama kita berdoa, berupaya mewujudkan 8 butir dalam Astacita sehingga dapat meraih keberhasilan dalam pembangunan menuju Indonesia emas. Technopreneurship ini khususnya mendukung 4 Astacita presiden, yaitu yang pertama Astacita yang meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan juga melanjutkan pengembangan infrastruktur. Lalu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Lalu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Nah, ini kan dari 4 Astacita ini bisa nih kita dukung dengan Technopreneurship seperti itu. Lalu nanti apa yang akan saya sampaikan? Yang saya sampaikan ada pendahuluan, tujuan usaha, deskripsi usaha, inovasi teknologi yang diterapkan, proses produksi, strategi pemasaran, analisis SWOT, analisis pasar, return on investment, business mentors, dan juga conclusion atau penutupan. Yang pertama di sini, kenapa sih kok kita melakukan kewirausahaan gitu ya di dalam studi kasus ini? Kenapa sih kok menjual keripik singkong seperti itu? Jadi Indonesia itu adalah, kita tahu kita berada di negara yang agraris, kaya akan hasil pertanian. Salah satunya adalah ubi-ubian yaitu singkong. Nah, singkong ini memiliki potensi besar untuk diolah menjadi berbagai produk makanan. Salah satunya keripik bisa, kue bisa, lalu jajanan-jajanan pasar seperti itu dan lain sebagainya. Namun banyak pelaku UMKM yang saat ini masih menggunakan cara tradisional dalam proses produksinya atau pemasarannya.
Nah kan biasanya kalau kayak keripik singkong dipotongnya masih manual, pemasarannya juga masih sangat biasa. Nah seperti itu. Oleh karena itu, Gendis Chips ini hadir dengan pendekatan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi produk dan memperluas jangkauan pasarnya sesuai dengan mata kuliah kita Technopreneurship, kewirausahaan yang berbasis teknologi seperti itu. Tujuan usahanya apa gitu ya. Jadi yang pertama, mengembangkan produk keripik singkong dengan kualitas tinggi dan daya saing pasar. Menerapkan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dan juga menjadikan keripik singkong sebagai oleh-oleh khas lokal yang dikenal secara nasional atau bahkan nanti bisa internasional. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya biar dikenal gitu tadi? Pemasarannya harus go internasional juga nih dengan menggunakan teknologi-teknologi masa kini. Usahanya namanya Gendis Chips, produknya adalah keripik singkong aneka rasa, ada original, balado, keju, pedas manis, misalnya seperti itu. Target pasarnya yaitu kalangan muda, pecinta camilan sehat, pasar lokal, dan juga digital. Di sini ada modal awalnya yaitu Rp21.500.000. Lalu inovasi teknologi apa sih yang akan diterapkan sesuai dengan mata kuliah kita itu Technopreneurship gitu ya. Di sini ada teknologi alat pengiris otomatis, tujuannya mempercepat dan menstandarkan ukuran potongan singkong. Lalu ada mesin vacuum frying yaitu menggoreng dengan suhu rendah untuk menjaga kualitas dan rasa tanpa menyerap banyak minyak. Kan sekarang banyak sekali yang menuju hidup sehat. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mempromosikan bahwa produk kita ini tidak menyerap minyak yang terlalu banyak, misalnya seperti itu. Lalu kita menggunakan website dan e-commerce untuk penjualan online melalui website dan juga marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, dan lain sebagainya. Lalu ada sistem manajemen digital, nah di mana pencatatan keuangan dan stok dengan aplikasi kasir digital. Sekarang banyak sekali aplikasi kasir digital, contohnya ada Mokapos atau ada Buku Warung. Dan juga ada pemasaran digital tadi untuk memasarkan produk ini sampai go internasional seperti itu. Di mana kita menggunakan media sosial, contoh Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya sebagai sarana untuk promosi dan juga branding. Ini adalah inovasi teknologi yang diterapkan, ada mesin pengiris singkong otomatis, ada mesin vacuum fryer, ada website dan e-commerce tadi, dan ada juga pemasaran digital dan juga sistem manajemen digitalnya. Ini semua sekarang sudah tersedia, baik kalau mesin sebagai anak teknik mesin, mau mesinnya dibuat sendiri atau dibeli, atau kita sambil berinovasi di mesinnya itu yang yang sudah ada di pasaran, kita inovasikan lebih baik, lebih efisien seperti itu. Proses produksinya yaitu yang pertama ada pemilihan singkong, memilih singkong yang segar dan berkualitas gitu ya. Jadi dalam proses produksi itu harus diperhatikan sekali untuk kualitas keripiknya. Pengupasan dan pencucian, mengupas kulit singkong dan menyucinya hingga bersih. Pengirisan, mengiris singkong menggunakan alat pengiris otomatis. Perendaman, merendam irisan singkong dalam air agar renyah. Penggorengan, menggoreng menggunakan mesin vacuum frying. Pemberian bumbu, pendinginan, dan juga pengemasan seperti itu. Ini adalah proses produksinya secara digambarkan gitu ya tadi ya, pemilihan singkong, pengupasan, pemotongan, perendaman, menggoreng, mendinginkan, pemberian bumbu seperti itu, dikemas dengan menggunakan kemasan yang sangat modern seperti itu, dan juga distribusi ke toko online dan juga offline. Strategi pemasarannya bagaimana? Tadi kita bisa menggunakan branding visual menarik melalui branding visual yang menarik gitu ya, melalui desain kemasan yang kekinian yang disukai oleh konsumennya seperti itu. Lalu endorsement oleh food vlogger lokal. Nah sekarang banyak, misalnya kita lihat di Instagram gitu, banyak influencer yang endorse gitu ya. Kita bisa membayar gitu ya dengan mengiklankan produk kita itu kepada minta endorse influencer itu untuk mengiklankan produk kita seperti itu. Lalu iklan berbayar di media sosial dan juga dengan diskon dan bundling produk di marketplace. Jadi kalau teman-teman biasa beli di marketplace, biasanya beli 2 tuh akan lebih murah nih daripada beli 1. Atau nanti kalau sudah beli 5 kali bisa bonus 1, misalnya seperti itu. Dan juga ada program reseller dan juga dropship. Kita membuka reseller. Jadi misalnya produksinya itu di Bontang, resellernya ada yang di Samarinda, ada yang nanti misalnya di luar Jawa, luar pulau gitu ya. Ada yang di mungkin kalau mau go internasional ada yang di negara sekitar dan lain sebagainya. Lalu kita melakukan analisis SWOT, strength, weakness,
opportunities dan juga threats. Strength yaitu kekuatannya dari produk kita itu kekuatannya apa. Nah, untuk Gendis Chips, untuk studi kasus Gendis Chips ini, strength-nya yaitu produk berkualitas dan inovatif. Tadi inovatifnya dari mana? Rasanya yang beragam misalnya seperti itu. Terus itu kemasannya yang beragam juga. Lalu teknologi modern dalam produksi, tadi sudah menggunakan mesin-mesin yang otomatis. Lalu branding kuat di media sosial. Weakness-nya apa nih? Ada nih kelemahannya. Biaya awal investasi alat cukup besar. Ketergantungan pada platform digital tadi untuk melakukan pemasaran dan juga penjualan. Lalu ada opportunities-nya, peluangnya apa nih? Tren camilan sehat dan lokal sedang naik daun. Sekarang banyak sekali masyarakat yang sudah mau hidup sehat gitu ya, yang udah aware gitu dengan hidup sehat, mencintai diri sendiri dengan salah satunya memakan camilan-camilan yang sehat misalnya seperti itu. Pasar online semakin luas dan gampang dijangkau tadi menggunakan platform-platform online digital tadi. Lalu ancamannya apa? Ada juga ancamannya, selain ada kekuatan, kelemahan, peluang, ada ancamannya juga, yaitu ada persaingan ketat dari produsen keripik lain, ada fluktuasi harga bahan baku. Tentunya banyak produsen keripik singkong gitu ya. Kalau kita lihat di supermarket gitu banyak sekali jenis-jenis cemilan keripik singkong berbagai macam gitu ya. Dan juga tadi harga bahan baku yang naik turun seperti itu. Analisis, kita lakukan analisis pasar nih, segmentasi pasar untuk lebih produk kita itu agar lebih tepat sasaran gitu, agar lebih tepat, agar lebih baik seperti itu. Lalu pasar keripik singkong dapat dibagi berdasarkan demografinya, psikografinya, dan juga perilakunya. Demografi ini berdasarkan usianya, berdasarkan jenis kelamin, status ekonomi, lokasi. Nah, jadi kita nanti akan tahu nih yang suka keripik kita ini di usia berapa, jenis kelaminnya apa, status ekonominya yang bagaimana, sehingga kita bisa menentukan harganya gitu, dan juga lokasinya. Lalu ada psikografi, yaitu berdasarkan konsumen yang gemar camilan lokal atau tradisional, masyarakat yang menyukai produk unik dan variatif, konsumen yang memperhatikan kesehatan. Lalu ada perilakunya, sering membeli camilan melalui marketplace, loyal terhadap merek yang memiliki branding kuat, dan juga responsif terhadap promosi digital. Jadi misalnya perilakunya nih, ternyata konsumen kita nih sukanya belinya di Shopee, berarti kita harus stok banyak nih di Shopee gitu. Atau banyak konsumen kita yang tahu kita itu dari promosi di Instagram atau di Facebook, berarti kita harus lebih gencar lagi di situ. Tapi kalau ternyata kok konsumen kita ini orang yang tidak punya Instagram, tidak punya Facebook, ya berarti kita akan percuma nih kalau kita melakukan iklan di Instagram. Berarti kita harus iklan secara offline seperti itu. Lalu usaha ini menargetkan kelompok utama yaitu pasar retail langsung, tadi ada di supermarket gitu ya, kita yang biasa langsung datang gitu, dan juga ada pasar digital atau e-commerce yang kita sediakan di Shopee, Tokopedia, TikTok, Facebook seperti itu. Tentunya dengan menggunakan kemasan yang menarik, karena kemasan itu juga bisa menarik perhatian dari pembeli nih. Kalau kita lihat, kemasannya kok bagus ya, kok menarik ya, pasti kita pertama akan coba, ternyata kok enak nih isinya, berarti nanti akan beli lagi seperti itu. Di sini beberapa pesaing yang relevan, misalnya ada keripik Maichi gitu ya, kelebihannya rasa khas dan brand kuat, harga tapi relatif mahal. Lalu ada Karuhun, nih produk tradisional otentik, belum maksimal tapi dia di e-commerce, misalnya seperti itu. Dan juga ada keripik lokal UMKM, harganya bersaing, kualitas dan konsistensi bervariasi. Nah, di sini posisi Gendis Chip ini yaitu menggabungkan kualitas premium, inovasi rasa, dan strategi digital marketingnya, memberikan keunggulan kompetitif terutama di kanal online. Jadi dari kelebihan dan kekurangan kompetitor tadi oleh Gendis Chips ini dirangkum sehingga dia bisa menggait semuanya seperti itu. Lalu tren pasarnya yaitu camilan lokal naik daun. Di sini semakin banyak konsumen memilih produk lokal yang kreatif dan juga modern. Lalu kesadaran kesehatan meningkat. Di sini produk yang tanpa MSG atau kurang MSG gitu ya, rendah minyak dan alami, itu menjadi daya tarik tersendiri. Dan juga digitalisasi UMKM, yaitu penjualan melalui media sosial dan e-commerce terus berkembang pesat. Nah, ini banyak sekali media sosial e-commerce gitu yang berkembang gitu ya, macam-macam seperti itu yang bisa digunakan. Potensi pasarnya bagaimana? Dan yaitu yang ini hanya pasar domestik yang kita lihat, konsumsi camilan di Indonesia tumbuh kurang lebih 5-7% per tahun. Ini berdasarkan dari kita lakukan referensi nih, studi pustaka nih, gimana gitu ya potensi pasarnya nih, di Indonesia nih banyak nggak sih yang suka camilan. Nah, ternyata ada potensinya nih, per tahun itu naik kurang lebih 5-7%. Nah, berarti kalau kita jualan ini tuh ada potensinya laku seperti itu.
Kalau pasar ekspornya gimana gitu? Sama juga pasar ekspor, yaitu keripik singkong mulai dilirik sebagai oleh-oleh khas Indonesia oleh pasar luar negeri, terutama negara-negara ASEAN dan Timur Tengah. Karena memang di Indonesia sendiri tadi karena kita negara agraris sangat mudah untuk menanam singkong. Jadi banyak petani-petani gitu, pekebun gitu ya yang menanam singkong dan juga diolah menjadi keripik seperti itu. Gimana strategi penetrasi pasarnya? Yaitu membangun identitas merek yang kuat dan kekinian, memberikan sampel gratis saat launching. Biasanya itu kita kalau datang ke expo-expo itu ada brand-brand baru, mereka memberikan sampel. Nah, itu salah satu strategi penetrasi pasar. Lalu bekerja sama dengan influencer lokal dan juga memberikan diskon untuk pembelian pertama. Menjual produk secara omnichannel yaitu online dan juga offline. Kesimpulannya, dengan segmen pasar yang luas, tren yang mendukung dan pendekatan berbasis teknologi, usaha ini memiliki peluang besar untuk berkembang. Kombinasi inovasi produk, pemasaran digital, dan efisiensi produksi akan menjadi kunci sukses menghadapi persaingan pasar yang kompetitif. Jadi kita harus melakukan inovasi produk, pemasarannya harus yang digital, dan juga efisiensi produksinya. Tadi dengan menggunakan mesin-mesin produksi yang otomatis yang lebih efisien, efektif seperti itu. Lalu secara statistik pasar dan konsumsi camilan di Indonesia di sini berdasarkan studi pustaka juga bahwa konsumsi makanan ringan di sini contohnya pada tahun 2021 itu naik gitu ya mencapai 4,6 kg meningkat dari 4,4 kg pada tahun 2020. Sehingga pertumbuhannya itu sekitar 6,5%. Lalu untuk pengeluaran untuk makanan dan minuman di sini rata-rata untuk per kapita gitu pengeluaran makanan dan minuman dalam seminggu itu mencapai Rp55.744 gitu pada tahun 2004 seperti itu. Lalu kebiasaan konsumsi camilan global. Nah, ini secara statistik ini didapatkan dari hasil survei gitu ya teman-teman. Jadi secara ini kebiasaan masyarakat itu sebanyak 91% konsumen global mengonsumsi setidaknya 1 camilan per hari dengan 63% diantaranya mengonsumsi 2 camilan atau lebih setiap hari seperti itu. Lalu kita lihat juga proyeksi pasar dan penjualannya. Di sini ada pertumbuhan pasar snack di Indonesia. Pasar makanan ringan di Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan substansi sebesar 2,9 miliar dolar misalnya seperti itu dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sekitar 5,5% selama periode perkiraan. Jadi ada potensi ekspornya, ada pertumbuhan pasar sehingga kita bisa yakin nih bahwa produk kita itu bisa diterima oleh pasar seperti itu. Untuk potensi ekspornya sendiri, contohnya produk olahan singkong seperti keripik dan tepung singkong mulai menarik perhatian konsumen di Amerika Serikat dan juga Eropa, membuka peluang ekspor yang signifikan bagi produsen Indonesia. Kesimpulan dan rekomendasi strategisnya yaitu dengan pertumbuhan konsumsi camilan yang stabil dan meningkatnya minat terhadap produk olahan singkong di pasar internasional, usaha keripik singkong memiliki peluang besar untuk berkembang. Disarankan untuk mengoptimalkan pemasaran digital dengan memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Inovasi produk dengan menyediakan variasi rasa dan kemasan yang menarik untuk memenuhi preferensi konsumen yang beragam, dan juga ekspansi pasar dengan menjelajahi peluang ekspor ke pasar internasional, terutama di negara-negara dengan komunitas Indonesia yang besar. Lalu ada strategi bisnis di mana di situ ada strategi produk, yaitu ada gimana sih agar produk kita itu bisa diterima masyarakat gitu ya, diterima pasar. Di sini kita ada diferensiasi produknya, yaitu menyediakan keripik singkong dengan berbagai varian rasa, misalnya original, pedas manis, keju, rumput laut, barbecue dan lain sebagainya. Lalu kita berikan kualitas yang premium menggunakan mesin vacuum frying tadi agar dia kering, tidak ada minyak yang tersisa untuk menghasilkan keripik yang lebih sehat dan tidak terlalu berminyak. Lalu ada inovasi kemasan, misalnya kemasan ziplock ramah lingkungan, desain kekinian dan berlabel informasi gizi. Jadi di kemasan itu kita cantumkan label gizinya. Lalu ziplock tadi agar nanti misalnya tidak habis, gampang mudah untuk disimpan, misalnya seperti itu.
Penetrasi pasar awal tadi menetapkan harga kompetitif lebih rendah dari pesaing untuk menarik konsumen baru, lalu memberikan bundling dan diskon gitu ya, misalnya paket hemat isi 3 rasa plus gratis ongkir untuk pembelian di atas nominal tertentu, dan juga ada segmentasi pasarnya, misalnya menyediakan 2 kategori. Tadi setelah kita lakukan survei, kita tahu segmentasi pasar kita, ternyata ada yang suka nih, ada yang suka beli kemasan kecil, ada yang suka beli kemasan besar, atau ada juga yang suka beli di kemasan yang lebih mewah, misalnya seperti itu. Distribusi online kita bisa menggunakan marketplace, website, Instagram. Distribusi offline-nya kita bisa titip jual di toko oleh-oleh, warung modern, koperasi, sekolah atau kampus. Lalu kita gunakan juga reseller dan juga dropshipper, yaitu menyediakan sistem komisi bagi mitra penjual di berbagai kota. Jadi misalnya mitra kita itu dalam sebulan bisa menjual berapa bungkus, itu nanti akan kita berikan bonus, misalnya seperti itu. Digital marketingnya kita kampanyekan iklan di Instagram, TikTok, Google Ads, konten video proses produksi dan review rasa. Kita bikin konten video gitu ya pada saat proses produksi, lalu kita bisa wawancara untuk review rasanya gimana. Lalu kita kita manfaatkan influencer dan juga endorsement bekerjasama dengan food vlogger dan micro influencer. Lalu kita gunakan promosi yang musiman, misalnya promosi spesial saat Ramadan, Idul Fitri dan Natal. Misalnya pada saat Ramadan beli 2 nanti diskon 10%, kalau beli 5 bisa diskon lagi sampai 20%, misalnya seperti itu. Idul Fitri diskonnya lebih besar, dan juga Natal. Jadi pada saat hari-hari besar di mana memungkinkan produk kita itu laku lebih banyak seperti itu, kita berikan diskon-diskon atau bundling, misalnya seperti itu. Lalu kita gunakan juga program loyalitas, misalnya point reward dan diskon ulang tahun pelanggan. Jadi misalnya kita ada kita gunakan member mengumpulkan reward gitu ya, atau poin gitu. Nanti kalau sudah misalnya 100 poin nih dapat gratis 1 bungkus misalnya itu, atau pada saat ulang tahun nih dapat gratis 2 bungkus, misalnya seperti itu. Lalu di sini ada strategi operasional. Di sini kita melakukan produksi terjadwal, yaitu menetapkan sistem batch produksi untuk mengontrol stok dan kualitas. Jadi misalnya kita produksi dalam misalnya seminggu sekali atau setiap 5 hari, misalnya seperti itu. Jadi tidak sampai stok kita itu kosong, misalnya seperti itu. Lalu kita manajemen stok digital, kita menggunakan tadi aplikasi gitu ya untuk memanage gitu, memanajemen, melihat gitu, jangan sampai kita kehabisan stok atau stok kita kebanyakan, seperti itu. Lalu pelatihan karyawan tadi SOP higien, misalnya tentang kesehatan, K3, keamanan pangan dan pelayanan pelanggan. Kita lakukan pelatihan kepada karyawan kita agar mereka juga meningkat skillnya, seperti itu. Ekspansi produk, kita menambah lini produk olahan singkong seperti stik singkong, brownie singkong dan lain sebagainya. Jadi yang tadi mungkin keripik, gendis chips, bertambah nih kalau itu udah oke banget nih di pasar, kita mungkin bertambah ke stik singkongnya, ke brownie singkong. Lalu kita ekspansi wilayah, target jangka menengah misalnya penjualan ke seluruh Pulau Jawa dan Bali. Jadi misalnya nanti udah dalam waktu beberapa tahun yang di secara lokal nih sudah oke banget, kita ekspansikan, kita jual ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera, Bali dan sekitarnya, misalnya seperti itu. Lalu kita juga ekspor mikro, misalnya mendaftar ke platform ekspor UMKM seperti LPI, exporthub.id untuk menjangkau pasar luar negeri. Jadi kita bisa bergabung nih di grup-grup ekspor UMKM agar kita bisa menjual produk kita secara ke luar negeri, misalnya seperti itu. Itu adalah strategi bisnis. Jadi kesimpulannya, dengan kombinasi strategi diferensiasi produk, digitalisasi pemasaran, dan efisiensi operasional, Gendis Chips diposisikan untuk menjadi brand keripik singkong modern yang mampu bersaing di pasar lokal maupun global. Fokus pada inovasi dan adaptasi pasar akan menjadi kekuatan utama bisnis ini. Di sini ada desain kemasannya. Tadi ada strategi produksi, strategi pemasaran gitu ya. Lalu di sini kita ada strategi kemasan desain gitu. Ini salah satu juga untuk nanti ke pemasaran gitu. Jadi ada nama produknya Gendis Chips, jenis kemasannya kita mau standing pouch yang ziplock gitu ya, berbahan craft paper dan plastik transparan bagian bawah. Lalu ada tagline-nya crispy smart snack from cassava, dan ukurannya tadi ada 100 gram, 200 gram, 300 gram. Nah, di sini elemennya misalnya kita desainkan untuk warna dominannya itu yang kuning keemasan, hijau daun dan orange. Ini kesan segar dan alami. Jadi dari warna itu juga bisa
mencerminkan produk kita gitu, karena tadi kita mau keripik itu kan untuk cemilan gitu ya, agar kita tuh seneng gitu. Nah jadi kita pakai warna-warna yang seger, yang nampak gitu, yang jreng kayak gitu. Dari fontnya kita gunakan sans serif modern dan clean, yaitu misalnya pop pins atau lato. Logonya ikon singkong berpadu dengan chips digital, simbol simbol teknologi gitu ya. Lalu visualnya kita ilustrasi keripik singkong dengan singkong segar. Mockup produknya ada foto keripik realistis. Label informasinya di sini kita informasikan mengenai komposisinya apa, nilai gizi, logo halal dan BPOM-nya, varian rasanya, seperti itu. Lalu kita bisa fitur tambahannya itu QR code ke Instagram atau website. Tagline kecil tadi, misalnya tadi camilan lokal gaya global, edukasi mini, kita edukasi kita berikan edukasi mini juga, misalnya dibuat dari 100% singkong lokal pilihan, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contohnya, jadi contoh desain kemasannya. Kita bisa menggunakan teknologi zaman sekarang, AI, misalnya bantuan AI gitu ya. Jadi di sini bisa bentuknya seperti yang sudah ada di pasar. Ini dua jenis ini sudah ada di pasaran. Tadi kita yang berbeda adalah warnanya saja gitu ya. Kita mau warna yang lebih menarik, yang lebih mencerminkan bahwa itu adalah cemilan sehat, misalnya seperti yang warna kuning dan hijau ini. Di sini ada tulisan non MSG, 100% lokal, vacuum fried. Berarti kan kalau sudah ada itu berarti oh ini tidak ada MSG-nya ini tidak ada atau bahkan rendah, misalnya seperti itu. Atau dia uh, dari produk dari singkong petani lokal dan juga dia vacuum fried, ini berarti dia kering nih, berarti dia lebih sehat, misalnya seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah bergaya hidup sehat itu akan tertarik dengan produk kita. Lalu kita simpulkan menjadi bisnis model kanvasnya. Di sini ada key partnersnya atau kita kerjasama sama siapa gitu ya, kerjasama dengan petani singkong, dengan distributor dan reseller, dengan influencer kuliner, dan juga dengan mitra logistik. Lalu ada key activitiesnya, apa sih aktivitas kunci dari gendis chips ini, yaitu produksi keripik singkong, melakukan pemasaran digital dan mendistribusikan, dan juga layanan pelanggannya. Lalu ada key resources, sumber dayanya dari mana, apa aja gitu ya. Di sini ada mesin produksi, ada SDM yang terlatih, tadi diberikan pelatihan, lalu ada bahan baku berkualitas dan juga branding dan sistem digital. Value propositionnya yaitu keripik premium sehat dan enak, varian rasa unik, kemasan plastik dan menarik, dan juga bisa dipesan online. Customer relationship-nya, hubungan dengan customer-nya, yaitu fast response via WA, loyalty program, giveaway dan interaksi di sosmed, dan juga edukasi produk. Lalu channels-nya bisa ditemukan, produk ini bisa ditemukan di marketplace, Instagram, TikTok, toko oleh-oleh, dropship, dan reseller. Customer segment-nya adalah usia 15 sampai 45 tahun, pecinta cemilan sehat dan lokal, komunitas vegan atau non MSG, pembeli oleh-oleh, dan pengguna aktif e-commerce. Cost structure-nya apa saja? Di sini ada biaya bahan baku, biaya operasional produksi, biaya pemasaran distribusi, dan juga biaya desain kemasan. Selanjutnya, keuntungannya dari mana? Keuntungannya dari penjualan retail dan bundling, hampers dan oleh-oleh, kerjasama B2B, dan juga ekspor mikro. Seperti itu. Ini adalah BMC-nya atau bisnis model kanvasnya. Lalu kita lakukan analisis untuk keuangannya, yaitu ada ROI, Return on Investment-nya. Di sini kita lakukan analisa sederhana untuk ROI-nya. Untuk usaha ini ROI ini akan membantu mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balik modal dan seberapa menguntungkannya usaha tersebut, seperti itu. Contoh tadi total biaya awalnya atau modalnya itu Rp21.500.000. Di situ untuk pembelian mesin vakum fryer kecil, untuk mesin pengiris, untuk kompor gitu. Lalu untuk panci, kemasan, stok awal bahan baku selama 1 bulan. Lalu ada untuk desain kemasan dan branding, dan juga untuk modal pemasaran awal. Produksinya yaitu 100 bungkus per hari. Dalam 1 bulan itu ada 20 hari, maka dalam 1 bulan itu bisa memproduksi 2.000 bungkus. Harga jual per bungkusnya 10.000. Pendapatan kotornya jadi 2.000 kali 10.000, 20 juta. Sehingga di sini ada biaya operasional bulanannya itu 11 juta, itu di mana terdiri dari bahan bakunya, untuk beli bahan baku, untuk beli bumbu, minyak goreng, gas dan listrik, gaji karyawan, kemasan, biaya pengiriman, promosi, dan juga media sosial.
Sehingga labanya 20 juta dikurangi 11 juta, labanya adalah 9 juta. Sehingga kita bisa menghitung ROI-nya atau return on investment-nya. ROI adalah total laba bersih setahun dibagi total investasi awal dikali 100%. Tadi total laba bersih setahunnya 9 juta dikali 12 ya, karena dalam setahun dibagi total investasi awalnya 21.500.000 dikali 100%, hasilnya 502%. BIP-nya atau break even point-nya di sini total investasi awal dibagi laba bersih yaitu 21.500.000 dibagi 9 juta 2,38 atau kurang lebih selama 3 bulan kita sudah mendapatkan BIP-nya atau break even point. Sehingga kesimpulannya dengan ROI tahunan mencapai 502% menunjukkan usaha ini sangat menguntungkan. Balik modal diperkirakan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Jika permintaan meningkat atau produk ekspansi berhasil, ROI bisa lebih tinggi. Nah, tadi jika misalnya dalam sebulan ternyata lebih dari 2.000 nih permintaannya, lalu ekspansi produk tadi tidak hanya menjual keripik ya, menjual juga yang lainnya, nah itu ROI bisa lebih tinggi. Feedbacknya, kita lakukan survei kepuasan pelanggan, yaitu di sini adalah kuesioner survei yang dirancang khusus untuk suatu produk kita gitu ya, dimana bertujuan untuk mengumpulkan umpan balik yang berharga guna meningkatkan kualitas produk dan layanan. Survei dilakukan pada 20 sampel konsumen, lalu kita rekap, kita olah, lalu kita lihat nih dari apakah masih ada nih keinginan konsumen yang ternyata belum ada di produk kita, lalu kita jawab nanti untuk perbaikan produk sehingga kualitas produk kita itu akan meningkat. Lalu kita lakukan uji validitas dari survei tadi untuk melihat bahwa survei kita itu memang valid seperti itu. Nah, ini memastikan apakah item dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung uji validitas. Kita melakukan uji reliabilitas juga. Uji reliabilitas Cronbach Alpha, metode untuk mengukur konsistensi internal dari suatu instrumen pengukuran antar itemnya seperti kuesioner atau skala. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa item-item dalam instrumen tersebut saling terikat dan mengukur konstruk yang sama, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan rencana gitu ya, rencana usaha berbasis teknologi seperti itu, bayang-bayangan misalnya seperti itu, mau ngapain ya di usahanya dengan menerapkan tadi langkah-langkah sesuai dengan apa yang sudah yang saya jelaskan. Jadi kesimpulannya tadi contohnya untuk studi kasus ini, misalnya usaha keripik singkong gendis chips merupakan kombinasi antara produk lokal dengan sentuhan teknologi modern. Dengan memanfaatkan teknologi produksi dan digital marketing, usaha ini mampu bersaing dan berkembang di era industri 4.0. Diharapkan model bisnis ini bisa menjadi inspirasi bagi UMKM lain dalam mengadopsi teknologi untuk naik kelas. Seperti itu teman-teman mahasiswa, demikian pemaparannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.